Sejarah pembentukan Satuan Anti Teror Kopassus. Semuanya bermula dari peristiwa pembajakan pesawat DC-9 Garuda Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand yang dilakukan oleh kelompok ekstremis bernama Komando Jihad. Kopassus yang waktu itu masih bernama Kopasanda kemudian ditunjuk oleh Panglima ABRI pada saat itu, yakni Jenderal Muhammad Yusuf, untuk mengambil alih operasi pembebasan sandera yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Sintong Panjaitan. Dengan memilih personel Kopasanda yang terbaik, Letnan Kolonel Sintong Panjaitan bersama tim melakukan misi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Bangkok. Misi waktu itu terbilang sulit karena pada waktu itu Indonesia tidak punya pasukan anti teror untuk menangani terorisme ataupun pelatihan dan pelajaran yang mumpuni mengenai anti terorisme. Tapi karena berkat kerjasama dan strategi yang mumpuni, akhirnya operasi pembebasan sandera pun berjalan sukses dan secara dramatis melambungkan reputasi Kopassus di mata dunia internasional. Belajar dari pengalaman ketidaksiapan dalam menghadapi terorisme di era itu, kemudian mendorong Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI saat itu, yakni Letnan Jenderal TNI Leonardus Benjamin Murdani, untuk menginisiasi agar segera membuat kesatuan baru setingkat detasemen di lingkungan Kopasanda. Di era itu ada beberapa negara dan satuan anti teror yang menjadi acuan untuk dibentuknya satuan anti teror. Antara lain ialah Korps Komando Treopen dari Belanda, Special Air Service yang adalah pasukan khusus angkatan darat dari Inggris, GSG-9 satuan kepolisian paramiliter elit dari Jerman Barat, dan US Special Force dari Amerika Serikat. Dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juni 1982 dibentuknyalah Satuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda melalui surat keputusan nomor Skep/4/6 angka Romawi /1982. Tanggal 30 Juni 1982 ia merupakan satuan anti teror pertama di Indonesia dengan Mayor Infantri Luhut Binsar Panjaitan sebagai komandan dan Kapten Infantri Prabowo Subianto selaku wakil komandan. Kedua perwira tersebut dikirim ke Jerman untuk mengambil spesialisasi penanggulangan anti teror ke GSG Jerman, dan sekembalinya ke tanah air dipercaya untuk menyeleksi dan melatih para prajurit Kopasanda yang ditunjuk untuk bergabung ke Den 81. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka. Visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak dilihat.